Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, kurikulum 2013 semester 1, kelas 6 SD. Kompetensi dasar 3.3, memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Pelajaran kedua, ketika bumi berhenti berputar. Sub pembelajaran, hikmah mempercayai hari kiamat. Sebelum kita jelaskan hikmah mempercayai hari kiamat, terlebih dahulu silakan tekan subscribe di bawah video ini berwarna merah, kemudian tekan like, kemudian bunyikan loncengnya agar kami lebih semangat lagi dalam menciptakan media-media pembelajaran tentang pendidikan agama Islam kelas 6 SD, agar supaya pembelajaran kelas 6 lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa-siswi kita. Yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Nah, tujuan pembelajaran setelah mendengarkan penjelasan guru tentang hikmah mempercayai hari akhir atau hari kiamat melalui video atau membaca teks atau mengamati gambar, siswa dapat: pertama, peserta didik dapat meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Tujuan ketiga, peserta didik dapat memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Nah, pada pelajaran ini yang akan dijelaskan yaitu hikmah mempercayai hari akhir atau hari kiamat. Hikmah artinya manfaat atau faedah. Jadi, hikmah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah manfaat yang dapat diambil setelah belajar tentang hari kiamat, kemudian menjadi ilmu dan pembelajaran bagi kita dalam menjalani hidup di dunia ini. Nah, hikmah yang pertama, beriman kepada hari kiamat. Pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran
dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bumi ini ada banyak sekali tanda bukti-bukti tentang kebesaran dan kekuasaan Allah, seperti dalam penciptaan manusia, pergantian siang dan malam, hujan dan panas, perputaran bumi, longsor, banjir, kematian, tsunami, dan lain sebagainya. Ini adalah bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita lihat di gambar, bukti Allah dan kekuasaan Allah itu, di mana proses penciptaan manusia. Yang pertama, manusia diciptakan dari saripati tanah, kemudian berubah menjadi air mani, kemudian berubah lagi, disimpan di dalam rahim, kemudian di dalam rahim menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, dari segumpal daging menjadi tulang belulang, dan kemudian menjadi daging. Setelah itu daging dibungkus dengan tulang belulang tadi, jadilah makhluk yang disebut seperti manusia. Nah, inilah contoh kebesaran dan kekuasaan Allah dan bukti kebesaran dan kekuasaan Allah. Sederhananya dalam penciptaan manusia. Jadi proses penciptaan manusia adalah begitu menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah hikmah yang pertama, bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang yang beriman, beragama Islam, beriman, tentu akan meningkatkan keyakinan kita akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, hikmah, manfaat atau faedah dari mempelajari hikmah beriman kepada hari kiamat. Yang kedua adalah bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Robnya, sama Tuhannya, maka hendaknya lah ia memperbanyak amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukannya seorang pun dalam beribadah kepada Robnya. Jadi hikmah beriman kepada hari kiamat itu bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan, karena amal kebaikan itulah yang akan menyelamatkan kita dari ganasnya yaumil qiyamah, ganasnya hari kiamat, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya tentang keadaan hari kiamat. Maka barang siapa yang ingin selamat dari ganasnya hari kiamat, tentu dia harus mempersiapkan amal yang banyak. Apa contohnya amal yang banyak? Yang pertama, melaksanakan ibadah sholat, yang selama ini mungkin ibadah sholat kita sering ketinggalan atau jarang melaksanakan. Setelah mempelajari tentang hari kiamat, begitu dahsyatnya hari kiamat, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali diri kita. Tentu persiapan kita adalah amal yang banyak.
Salah satunya adalah melaksanakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi harus kita laksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kenapa? Karena kata Rasulullah, barang siapa yang menjaga sholatnya, maka baginya cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Nah, sholat saja memberikan keselamatan kita pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, keselamatan, dan nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Hamam, dan Ubay bin Khalaf. Nah, jadi sholat saja kata Rasulullah akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat nanti. Begitulah besar keutamaan melaksanakan ibadah sholat. Itu makanya sholat harus kita laksanakan kalau ingin selamat dari ganasnya pada hari kiamat nanti. Seperti yang sudah kita jelaskan tentang keadaan dunia pada saat hari kiamat nanti. Maka salah satu yang akan menyelamatkan kita adalah sholat kita. Maka jagalah sholat dengan baik, laksanakan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi 5 sholat ini harus kita jaga dengan baik. Kemudian contoh amal selanjutnya adalah sedekah. Ini amal jariah. Ini juga dapat menjadi bekal kita, menjadi penyelamat juga. Kenapa? Karena kata Rasulullah, sedekah secara diam-diam itu dapat menyelamatkan kita dari berbagai macam mara bahaya. Shadaqatu sirri tadfa'uni tatasu. Sedekah secara diam-diam, sedekah secara sembunyi-bunyi, memperbanyak sedekah sebagainya dapat menyelamatkan kita dari mati buruk dan dari segala mara bahaya, musibah, termasuk hari kiamat adalah musibah yang akan terjadi, akan berakhirnya dunia. Maka orang yang banyak amalnya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal selanjutnya adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Qur'anul Karim juga menjadi amal jariah kita yang akan menolong kita ketika terjadinya hari kiamat nanti. Karena kata Nabi, orang yang membaca Al-Quran itu 1 huruf dibalas dengan 10 kebaikan, 10 pahala. Tentunya kalau kita baca setiap hari Al-Quran, tentu akan semakin banyak amal-amal kebaikan kita. Kemudian amal selanjutnya adalah kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Ini juga adalah bentuk amal ibadah kita yang juga akan bermanfaat, yang akan menyelamatkan kita pada hari kiamat nanti. Jadi harapan kita setelah mempelajari tentang hari kiamat akan memberikan manfaat kepada diri kita. Yang pertama, kita harus semangat dalam melaksanakan amal ibadah seperti melaksanakan sholat fardu, kemudian rajin bersedekah, kemudian rajin membaca Al-Quran, kemudian selalu berbakti kepada ayah dan bunda. Inilah hikmah yang kedua, semangat mengerjakan amal kebaikan. Semoga kita juga selalu senantiasa memperbanyak mengerjakan amal kebaikan. Kemudian hikmah, faedah, manfaat mempelajari tentang hari kiamat yang ketiga adalah kita
menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti berkelahi, mengkonsumsi narkoba, minum minuman keras, mencuri, menfitnah, dan sebagainya. Jadi hikmah yang ketiga dari beriman kepada hari kiamat itu adalah kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti berkelahi, memakai narkoba, minuman keras, mencuri, menfitnah, dan sebagainya. Karena itu adalah termasuk dosa-dosa besar yang dapat menyiksa kita. Nah, setelah mempelajari tentang hari kiamat, begitu dahsyatnya tentang hari kiamat, tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali amal. Maka jauhilah sifat-sifat yang dilarang oleh Allah, seperti digambar. Ini adalah contoh perbuatan tidak terpuji dan juga dapat mengandung dosa besar. Oleh karenanya, setelah kita beriman tentang hari kiamat, kita menghindari perbuatan perkelahian. Apakah itu berkelahi antar kampung, apakah itu berkelahi antar siswa, antar sekolah, dan sebagainya. Itu sesuatu yang tidak terpuji, yang harus kita buang, yang harus kita hindari kalau ingin banyak amalnya. Kemudian kita harus menjauhi narkoba, dan kita hidup sehat tanpa harus narkoba. Karena narkoba, minum minuman keras itu adalah membunuh karakter anak bangsa, membunuh potensi-potensi yang ada pada diri kita. Kenapa tidak? Akibat dari narkoba itu kita akan kecanduan. Setelah kecanduan, kita akan habis uang. Akhirnya kita akan melakukan perbuatan seperti mencuri, ya, dan merampok dan sebagainya. Akhirnya apa? Itu adalah perbuatan keji, dan itu akan dapat menimbulkan penyesalan di dalam diri kita. Akhirnya apa? Kita akan ditangkap oleh pihak yang berwajib, seperti digambar. Inilah akibatnya dari memakai narkoba, meminum minuman keras, kemudian mencuri dan sebagainya, yang akan berujung berurusan dengan pihak hukum. Dan akhirnya apa? Karena kita melakukan perbuatan yang salah, karena bangsa kita adalah bangsa yang harus bebas dari narkoba. Semuanya sekarang memerangi narkoba. Maka jangan coba-coba pakai narkoba, apalagi mabuk-mabukan dan mencuri dan sebagainya, yang akan dapat membunuh karaktermu. Kenapa? Karena setelah ditangkap, ketahuan, maka pastinya kamu akan ditangkap oleh pihak kepolisian, dan akhirnya kamu pun akan ditempatkan di dalam tahanan seperti digambar. Inilah tempat akhir dari perbuatan yang tidak terpuji, seperti perbuatan berkelahi, kemudian perbuatan memakai narkoba, kemudian minum minuman keras, mencuri, menfitnah, yang berujung kepada kita masuk ke dalam tahanan. Karena itu adalah perbuatan yang melanggar hukum di dunia. Nanti di akhirat akan lebih dahsyat lagi. Maka oleh sebab itu, kamu harus menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti berkelahi, harus kita hindari. Memakai narkoba, kita harus hindari. Kita harus punya hidup sehat tanpa harus pakai narkoba. Karena narkoba dapat membunuh karakter kita, membunuh masa depan kita. Pasti masa depan kita akan rusak ketika kita sudah memakai narkoba. Maka jauhilah narkoba. Hidup tidak harus pakai narkoba, harus hidup dengan sehat. Mudah-mudahan kita semua juga
semangat menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat, hikmah atau faedah, manfaat mempelajari tentang hari kiamat. Yang keempat adalah bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Seperti digambar, orang yang suka berkata jujur mendapatkan 3 perkara, yaitu dia akan memperoleh kepercayaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, dia akan dicintai. Kemudian yang ketiga, dia akan dihormati oleh orang lain. Ini manfaatnya bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian seperti digambar, jadilah orang yang bertanggung jawab. Apapun yang diamanahkan kepada kita, kita harus bertanggung jawab menyelesaikannya. Dan yang menjadi terpenting adalah kita harus disiplin. Disiplin dalam waktu, itu artinya kita bertanggung jawab setiap perkara yang kita terima dari orang lain untuk dikerjakan sebaik-baik mungkin. Nah, inilah hikmah yang keempat dari belajar tentang hari kiamat, akan memberikan faedah kepada kita, akan selalu bersikap jujur, karena dengan jujur kita akan dapat kepercayaan dari orang. Kemudian kita akan dicintai oleh orang, dan kita akan dihormati oleh orang. Coba kalau kita tidak jujur, orang pasti tidak akan percaya pada kita. Bahkan kita akan dibenci oleh orang. Maka sesuatu yang dibenci oleh orang, tentu Allah pun benci kepadanya. Maka jauhilah, hindarilah bersifat bohong. Tetapi kita harus punya sikap selalu jujur dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua bisa bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang kelima, manfaat atau faedah, hikmah mempelajari tentang hari kiamat. Yang kelima adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah dan sekolah. Kenapa? Karena kebersihan itu adalah merupakan tanda orang-orang yang beriman. Ya, seperti kata Nabi, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian dari iman. Nah, maka orang yang selalu menjaga kebersihan itu artinya dia termasuk orang yang beriman. Kenapa? Karena kebersihan adalah merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam Islam. Allah sangat menyukai suci, kebersihan. Maka orang-orang yang menjaga kebersihan, baik kebersihan dirinya, kebersihan lingkungannya, kebersihan sekolahnya, dan sebagainya, berarti dia telah menunjukkan sifat iman di dalam dirinya. Maka kita harus menjaga kebersihan. Seperti di rumah, kita harus menjaga kebersihan rumah kita dengan cara bekerja sama dengan keluarga kecil kita di rumah masing-masing. Kemudian kalau kita berada di sekolah, kita harus menjaga kebersihan, yaitu dengan cara mengerjakan piket kelas. Biasanya di sekolah telah ditentukan, sudah dibagi siapa yang piket hari Senin, siapa yang piket hari Selasa, dan seterusnya. Maka dia harus melaksanakan itu sebagai wujud dari perbuatan amal baik, yaitu mereka beriman kepada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua juga bisa melaksanakan, senantiasa menjaga kebersihan, baik kebersihan diri kita,
ataupun kebersihan rumah kita, ataupun kebersihan dari tempat sekolah kita, dan di mana saja kita harus menjaga kebersihan. Mudah-mudahan kita semua juga dapat melaksanakannya. Nah, kemudian yang keenam, hikmah mempelajari tentang hari kiamat. Faedah yang dapat kita lakukan yang keenam adalah tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan, seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan tugas sekolah, mengerjakan PR, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh menunda-nunda waktu. Kenapa? Karena hari kiamat itu pasti akan datang. Kapan dia akan datang? Tidak satu pun manusia yang tahu, hanya Allah yang tahu. Yang pasti hari kiamat akan datang. Kapan waktunya? Wallahu a'lam bishawab. Karena tidak tentu, tidak tahu kapan dia akan datang, tentunya kita harus mempersiapkan diri secepatnya, yaitu tidak menunda-nunda, seperti tidak menunda sholat. Kadang kan kita ada yang ngomong, wah nanti saya masih kecil, saya tidak mau sholat, nanti kalau sudah besar saja sholat. Nah, belum tentu kamu akan besar, siapa tahu besok kiamat, sementara kita belum sholat. Maka tidak boleh menunda-nunda waktu. Kita harus kerjakan saat sekarang ini. Setelah mendengar pelajaran ini, kalau memang sholatnya belum dilaksanakan, maka laksanakan lagi sholat. Jangan ditunda-tunda. Wah, besok saja saya akan sholat. Belum tentu besok itu masih kita hidup. Siapa tahu besok itu sudah kiamat. Berapa ruginya kita? Maka setelah mempelajari tentang hikmah hari kiamat ini, kita tidak lagi menunda-nunda waktu. Apa saja, seperti sholat. Kenapa? Ini ancaman orang-orang yang menunda sholat. Ancaman menunda waktu sholat, maka mereka telah menjadi penghuni, telah mendapatkan tiket untuk menghuni api neraka ini. Itulah akibat orang-orang yang menunda sholat. Mereka telah mengambil tiket untuk peserta di dalam neraka. Maka oleh karena itu jangan sekali-kali menunda-nunda sholat. Kemudian jangan menunda-nunda pekerjaan, karena menunda-nunda pekerjaan ini membuat kita menumpuk-numpuk pekerjaan. Maka kalau ada PR hari ini, harus kita kerjakan juga hari ini, jangan ditunggu besok. Karena kalau kita tunggu besok, belum tentu besok hanya itu pekerjaan, pasti ada pekerjaan lagi. Maka kalau kita tumpuk besok, maka akan menumpuk pekerjaan kita segunung, dan akhirnya kita juga yang akan dibuatnya susah. Oleh karena itu jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Apakah itu ibadah sholat, apakah itu tugas seperti PR atau tugas dari ibu gurunya, jangan ditunda-tunda. Harus kita kerjakan sekarang, jangan ditunggu besok. Karena kalau kita tunggu besok, maka pekerjaan itu akan menumpuk. Siapa tahu besok kita tidak bisa mengerjakan, lalu kita tunggu lagi esok harinya, keesokan harinya kita tidak bisa melaksanakan, sehingga menumpuk sehingga semakin banyak. Nah, maka hikmah beriman kepada hari kiamat adalah kita tidak menunda-nunda waktu. Baik waktu sholat, jangan kita tunda-tunda. Jangan ditunggu kita sudah besar dulu baru sholat, jangan. Tetapi kata Nabi, apabila usia anak sudah berumur 7 tahun, maka suruhlah dia sholat.
Jika tidak mau melaksanakan sholat, maka pukul, kata Nabi. Artinya adalah kalau dia tidak mau sholat umur 7 tahun, maka kata Nabi, ingatkan, kata harus dia melaksanakan sholat. Kenapa? Karena umur 7 tahun itu kita ajak dia melaksanakan ibadah sholat, berharap nanti kalau sudah besar dia terbiasa ibadah sholat. Seperti kata pepatah Minang, ketek telajah-lajah, gadang terbawa-bawa, lah tuo indak ka berubah. Jadi kalau dari kecil dia diajak sholat, mudah-mudahan sudah besar nanti, remaja nanti, dia senantiasa membiasakan sholat. Dan kalau sudah remaja, dewasa dia melaksanakan sholat, mudah-mudahan di usia lanjutnya dia tetap menjaga ibadah sholatnya. Itulah kenapa anak-anak sudah umur 7 tahun kita harus ajak sholat, supaya kalau sudah besar nanti dia senantiasa mengerjakan sholat. Nah, lihat seperti di gambar, menunda itu adalah menambah beban lebih besar untuk hari esok. Nah, jadi menunda-nunda itu adalah menambah beban untuk hari esok. Maka jangan sekali-sekali menunda-nunda waktu apa saja. Jadi harus kita selesaikan hari ini. Mudah-mudahan kita semua juga bisa tidak menunda-nunda waktu. Nah, setelah mendengarkan penjelasan gurumu tentang hikmah percaya pada hari akhir melalui video atau membaca teks atau mengamati gambar, tugas siswa yang pertama, mencatat hikmah percaya kepada hari akhir atau hari kiamat di buku catatan agamamu. Kemudian tuliskan 5 contoh tanda-tanda hari kiamat yang ada di sekitar kamu. Kemudian yang ketiga, foto tugasmu tersebut lalu kirimkan melalui grup Facebook atau WhatsApp sesuai dengan perintah dari gurumu untuk dinilai. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah materi kita tentang hikmah percaya pada hari akhir. Sebelum kita tutup, yang belum subscribe, like, dan membunyikan loncengnya di bawah video ini, silakan tekan subscribe, like, dan bunyikan loncengnya, lalu share ke teman-temanmu yang membutuhkan, agar kami lebih semangat lagi dalam menciptakan media-media pembelajaran tentang pendidikan agama Islam kelas 6 semester 1. Maka tekan subscriber agar kami lebih semangat lagi menciptakan media-media pembelajaran. Yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, kami berharap agar memberikan motivasi dan semangat kepada kami. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.